Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Amirullah, NRP 5214100083. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai project cost management. Oke, langsung saja. Nah, apa sih pengertian dari cost dan apa sebenarnya pengertian dari project cost management? Yang pertama adalah cost merupakan sumber daya yang dikorbankan untuk mencapai tujuan tertentu, atau cost juga bisa diibaratkan sebagai sesuatu yang diberikan dalam pertukaran. Misalnya seperti uang, cost itu bisa bentuk uang ataupun benda lain, ataupun bisa jasa juga gitu. Nah, untuk proyek cost management itu mencakup proses-proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa proyek selesai dalam anggaran yang telah disetujui. Nah, ini maksudnya anggaran yang telah disetujui itu yang telah disetujui pada proyek charter sebelumnya yang telah dilakukan di awal proyek dimulai berjalan. Nah, manajer proyek harus memastikan proyek mereka didefinisikan dengan baik, memiliki perkiraan waktu dan biaya yang tepat. Karena kedua item itu sangat penting gitu bagi proyek gitu. Nah, untuk proyek cost management itu ada 3 prosesnya. Yang pertama ada cost estimating, lalu ada cost budgeting, sama cost control. Nah, langsung saja. Cost estimating itu mengembangkan perkiraan atau estimasi dari biaya sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Manajer proyek harus mengambil perkiraan biaya secara serius jika mereka ingin menyelesaikan proyek-proyek dalam keterbatasan anggaran. Nah, jadi ini bagi perusahaan, biasanya ini pada perusahaan menengah ke bawah. Jadi dari menengah ke bawah itu, atau ya biasanya mereka kan punya keterbatasan anggaran, sehingga apabila mereka ingin melakukan proyek itu harus benar-benar diperkirakan biayanya. Nah, untuk inputnya itu ada scope baseline, project schedule, human resource plan, risk register, enterprise environment factor, organizational process asset. Untuk tools dan tekniknya ada 9 banyak, dari mulai expert judgment sampai vendor bid analyze. Untuk outputnya ada 3, yaitu activity cost estimate, basic of estimate, project document update. Nah, itu. Nah, untuk ini ada tipe dari cost estimate. Nah, tipe yang pertama itu ada order of magnitude. Kapan dia selesai? Itu awal ketika proyek berjalan gitu. Nah, ini biasanya 3-5 tahun sebelum proyek itu diselesaikan. Nah, kenapa selesai? Karena provide estimate of cost for selection decision. Jadi ini tuh untuk menyeleksi memilih sebuah keputusan gitu. Lalu akurasinya itu mulai dari minus sampai 100%. Nah, ada juga budgetary, itu early 1-2 tahun ketika proyek berjalan. Terus mengapa selesainya itu ketika meletakkan dolar pada budget plan. Jadi sudah mengeluarkan uangnya, itu selesai budgeternya.
Terus untuk how accurate-nya min 10 sampai 25%. Terus ada yang type yang ketiga adalah definitif. Itu kapan selesainya, ketika setelah pada proyek atau di bawah atau di bawah 1 tahun. Provide kenapa selesainya ketika detail for purchase estimate actual cost. Nah, itu terus akurasinya min 5 sampai 10%. Nah, terus ini ada typical program with IT cost. Jadi ada tipe bentuk problemnya. Yang pertama, manusia condong ke terlalu meremehkan ini ya, uang. Jadi mereka itu sehingga membuat keputusan tuh cepat-cepat aja gitu. Terus kurangnya pengalaman memperkirakan. Terus yang ketiga itu ada perkiraan dilakukan terlalu cepat. Nah, ini. Terus yang keempat adalah manajemen menginginkan akurasi tapi ingin menghabiskan lebih sedikit cost itu. Sehingga karena semakin memperhimpit cost-nya itu, memperkecil cost-nya itu, maka tingkat akurasi estimasinya itu bakal semakin kecil gitu, sehingga lebih baik optimum aja, jadi nggak kecil nggak besar. Nah, untuk cost budgeting, untuk proses cost budgeting itu yaitu mengalokasikan biaya perkiraan keseluruhan untuk item pekerjaan individu untuk menetapkan data dasar untuk mengukur kinerja. Nah, ini intinya mengalokasikan biaya yang keseluruhan. Nah, untuk mengukur kinerja. Nah, inputnya itu ada 1 sampai 7. Itu ada activity cost estimate sampai organisasi proses aset. Terus toolsnya ada 5, dari cost aggregation sampai funding limit reconciliasi. Terus outputnya ada 3. Yang utama itu ada cost performance baseline, project funding requirement, sama project dokumen update. Ini muncul 2 dokumen baru, cost ini sama ini. Nah, yang terakhir itu ada cost control, yaitu mengendalikan perubahan anggaran proyek. Inputnya ada 4, project management plan sampai organizational process asset. Terus toolsnya ada 1 sampai 6, ada banyak, ada earned value sampai project management software. Untuk outputnya ada work performance measurement ini tadi. Jadi untuk kontrol ini hampir semua bidang ilmu dalam proyek manajemen itu hampir sama, yaitu work performance measurement. Nah, ini yang beda ini budget forecast. Ini hampir sama semua. Sekian penjelasan mengenai proyek cost management. Terima kasih.